warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Kintanesha Panita dari tingkat 3B. Di sini saya akan membuat video role-play mengenai kuesioner pada pasien CKD atau gagal ginjal kronik. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Bu, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu. Perkenalkan nama saya Perawat Kintan dari Puskesmas Purwokerto Selatan. Di sini saya mendapat data di Puskesmas bahwa Ibu menderita penyakit gagal ginjal ya Bu. Sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Siti? Iya. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah kuesioner kepada Ibu. Kurang lebih nanti waktunya 5 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bu. Nanti tujuan dari dilakukan kuesioner ini adalah untuk mengetahui kualitas hidup dari pasien dari gagal ginjal. Bu, karena Ibu sudah bersedia, jadi saya akan menjelaskan prosedurnya mengenai tentang kuesioner ini ya Bu. Jadi nanti saya akan membacakan pertanyaan, Ibu lalu cukup menjawab sesuai dengan yang ada pilihan di form tersebut ya Bu. Ya. Ibu menjawab sesuai dengan kondisi Ibu 4 minggu terakhir ya Bu. Ya. Baik, saya akan bertanya yang pertama, bagaimana menurut Ibu kualitas hidup Ibu? Itu ada angka 1 sangat buruk, angka 2 buruk, angka 3 biasa saja, angka 4 baik, angka 5 sangat baik. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi, seberapa puas ya Ibu terhadap kesehatan Ibu? Ada angka 1 sangat memuaskan, angka 2 tidak memuaskan, angka 3 biasa saja, angka 4 memuaskan, angka 5 sangat memuaskan. Ya. Lalu ada pertanyaan lagi tentang seberapa sering Ibu telah mengalami hal-hal berikut ini di 4 minggu terakhir. Yang pertama, seberapa jauh rasa sakit fisik Ibu mencegah Ibu dalam beraktivitas sesuai kebutuhan Ibu? Itu ada pilihan angka 1 dalam jumlah berlebih, 2 sangat sering, 3 dalam jumlah, 4 sedikit, 5 tidak sama sekali ya Bu. Nanti diisi sesuai kondisi Ibu ya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa sering Ibu membutuhkan terapi medis untuk dapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan selanjutnya, seberapa jauh Ibu menikmati hidup Ibu? Lalu seberapa jauh Ibu merasa hidup Ibu berarti? Selanjutnya, seberapa jauh Ibu mampu berkonsentrasi? Selanjutnya, secara umum, seberapa aman Ibu merasakan dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Lalu, seberapa sehat lingkungan di mana Ibu bertinggal? Ini berkaitan dengan sarana dan prasarana di lingkungan Ibu. Lalu ada pertanyaan selanjutnya itu adalah tentang seberapa penuh Ibu alami hal-hal berikut ini dalam 4 minggu terakhir. Yang pertama, apakah Ibu memiliki vitalis yang cukup untuk beraktivitas sehari-hari? Lalu, apakah Ibu dapat menerima penampilan tubuh Ibu? Selanjutnya, apakah Ibu memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan Ibu? Lalu, seberapa jauh ketersediaan informasi bagi kehidupan Ibu dari hari ke hari? Lalu, seberapa sering Ibu memiliki kesempatan untuk bersenang-senang atau berrekreasi? Selanjutnya, seberapa baik kemampuan Ibu dalam bergaul? Ini adalah rentan angka 1 itu sangat buruk, 2 buruk, 3 biasa-biasa saja, 4 baik, 5 sangat baik. Lalu ada pertanyaan lagi ya Bu, nomor 16 itu, seberapa puas Ibu dengan tidur Ibu? Itu ada rentan angka 1 itu sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 biasa-biasa saja, 4 memuaskan, 5 sangat memuaskan. Lalu, seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk menampilkan aktivitas kehidupan Ibu sehari-hari? Lalu ada seberapa puaskah Ibu dengan kemampuan Ibu untuk bekerja? Lalu, seberapa puaskah Ibu terhadap diri Ibu? Seberapa puaskah Ibu dengan personal hubungan sosial Ibu? Selanjutnya, seberapa puaskah Ibu dengan kehidupan seksual Ibu? Seberapa puaskah Ibu dengan dukungan yang diperoleh dari teman-teman Ibu? Lalu seberapa puaskah Ibu dengan kondisi tempat Ibu tinggal saat ini? Lalu seberapa puaskah Anda dengan akses Ibu dan pada layanan kesehatan yang Ibu jalani? Lalu seberapa puaskah Ibu dengan transportasi yang harus Ibu jalani? Silakan isi ya Bu. Ya.
Lalu ada pertanyaan berikut ini merujuk pada seberapa sering Ibu merasakan atau mengalami hal-hal berikut dalam 4 minggu terakhir. Seberapa sering Ibu memiliki perasaan seperti feeling blue atau kesepian, putus asa, cemas atau depresi. Itu ada rentan angka 1 selalu, 2 sangat sering, 3 cukup sering, 4 jarang, 5 tidak pernah. Diisi ya Bu? Ya, sudah. Baik Bu, coba saya lihat dulu hasil kuesionernya. Baik Bu, setelah saya jumlahkan hasil dari kuesioner ini, diperoleh data domain 1 itu tentang kesehatan fisiknya Ibu mencakup skor 31, yang artinya itu cukup baik ya Bu. Lalu diperoleh hasil lagi domain 2, itu domain 2 ini berisikan psikologi dari Ibu. Nilai psikologi ini 25, jadi psikologi Ibu kurang baik ya Bu. Lalu diperoleh domain 3 ini, maksudnya ini kesehatan sosial Ibu diperoleh nilai 56, itu artinya baik. Lalu domain 4, nilai lingkungan, diperoleh skor 44, berarti cukup baik ya Bu. Baik Bu, hasil kuesioner tadi sudah saya bacakan ya Bu. Lalu apakah ada yang ditanyakan? Iya. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup saya? Oke, baik. Untuk meningkatkan kualitas hidup Ibu memerlukan dukungan dari keluarga Ibu. Seperti contoh, jika Ibu menjalani pengobatan hemodialisis, perlunya keluarga Ibu untuk mendampingi Ibu. Itu tujuannya agar Ibu tidak merasa kesepian Ibu. Lalu juga untuk meningkatkan kualitas hidup, Ibu itu harus selalu bersemangat dan yakin bahwa Ibu itu pasti sembuh. Oke Bu, pertanyaan tadi sudah saya jawab. Sekiranya ada yang ditanyakan lagi nggak ya Bu? Tidak. Baik Bu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kuesioner ini saya tutup ya Bu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jika Ibu memerlukan bantuan lagi, kita akan bertemu 1 bulan ke depan ya Bu. Baik, terima kasih Bu, saya pamit dulu ya Bu. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in a bed.